Tidak ada pertanyaan lagi? Apa? Menhan juga menyampaikan akan membawa 1.000 orang Iya. yang terluka ke Indonesia. Ya ini kan ininya sedang sedang dipersiapkan semua ya. Jadi ini sekarang proses semuanya sedang jalan tentunya, dan persiapan-persiapan seperti itu tuh kan biasanya memerlukan waktu yang lama karena pertanyaan pertama kan bagaimana mereka bisa keluar dari Gaza dan sebagainya. Jadi mungkin pada saat pelaksanaannya memang di bawah pemerintahannya Pak Presiden terpilih, tapi kita terus koordinasi untuk intinya adalah bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaan. Itu intinya. Jadi kita melalui banyak sekali cara, melalui banyak sekali jalan, tetapi yang perlu ditegaskan adalah komitmen bantuan kemanusiaan, dan itu merupakan salah satu wujud dari konsistensi kita untuk membantu bangsa Palestina. Dalam waktu dekat bantuan apapun yang akan dikirim? Kita bantuan dari waktu ke waktu dan sesuai dengan apa yang diperlukan di lapangan. Jadi pada saat kita membantu lewat darat dan juga lewat udara, kan kita pernah join dengan Jordan untuk melakukan airdrop bantuan. Itu adalah semua sesuai dengan permintaan di lapangan. Jadi obat-obatan pada saat itu obat-obatan, terus kemudian selimut, terus kemudian parasutnya itu dari kita juga. Jadi begitu kita menerima ada permintaan bantuan, itu biasanya terus kita upayakan. Jadi komitmen kita untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaan terus dilakukan, plus yang tadi saya sampaikan dengan UNRWA. UNRWA ini memerlukan bantuan keuangan yang banyak sekali karena dia menangani hampir 6 juta pengungsi yang tersebar tidak hanya di Gaza tetapi di tepi barat, di Jordania, di Suria, dan juga di Lebanon. Dengan menyusutnya bantuan, maka kita harus ada pihak-pihak yang meningkatkan bantuan, dan yang meningkatkan bantuan itu antara lain Indonesia. Dan kita terus melakukan kerjasama komunikasi dengan Komisioner Jenderal UNRWA. Intinya tadi saya sampaikan bahwa memperlemah UNRWA itu memang sistematis karena Israel tidak mau pengungsi itu kembali. Dan kalau tidak ada pengungsi kan, kalau kita negara kan harus ada rakyat, harus ada tanah dan sebagainya. Maka kita tidak ingin. Kita tetap ingin Palestina memiliki negara. Maka isu-isu yang menghambat pelaksanaan atau menghambat realisasi berdirinya sebuah negara Palestina itu yang akan kita bela. Bu, apakah sudah ada update terkait keanggotaan Palestina? Terakhir kan di Majelis Umum. Kalau di Majelis Umum itu kita lihat dukungannya banyak sekali. Tetapi sekali lagi fakta sistem di PBB mengatakan bahwa disahkannya itu adalah di Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, kalau kalimat saya itu selalu mengatakan, mari kita gunakan semua pengaruh kita agar tidak ada veto lagi yang terkait dengan keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan kita selalu menjadi salah satu negara yang berada di garis depan untuk mengupayakan. Oke, atur nuwun. Monggo. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada beserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan menyampaikan agenda terlebih dahulu, yaitu Negeri Republik Indonesia Ibu Retno LP Palestina. Live streaming melalui kanal YouTube Universitas Gadjah Mada. Sudi, selamat datang. Ya. Karena hari ini kita semua tahu, kita akan mendengar ICAN. Organisasi ini merupakan pemenang. Cukup atau sangat penting di dalam hubungan diplomatik kita, hubungan luar negeri. Saya kira IT-nya jauh lebih tinggi buat saya. Mungkin. Terima kasih Bu Retno. Bukan prinsip dan nilai-nilai Indonesia dalam mendukung perdamaian Indonesia. Kalau semisal nanti Ibu Mel itu kemudian
kita pertama akan terus menyampaikan Palestine. Kedua, mengenai from the river to the sea, mengenai konsistensi. Apakah pemerintah mendatang akan konsisten untuk membela Palestina? Saya kira iya. Karena apa? Itu adalah amanah konstitusi kita. Dan saya kira tidak ada satu pemerintahan pun yang akan berani untuk menyimpang dari konstitusi. Itu amanah yang memang harus dijalankan oleh semua kita. Pertanyaan yang ketiga mengenai pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB. Di bawah PBB-nya jangan dihilangkan ya. Jadi teman-teman, Indonesia adalah satu dari kontributor terbesar pasukan perdamaian di bawah PBB. Dan terutama selama 10 tahun ini kita berhasil juga meningkatkan jumlah peacekeepers perempuannya. Karena ternyata di lapangan keperluan hadirnya peacekeepers perempuan itu ternyata banyak sekali. Dan jumlah kita semakin meningkat. Nah, yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah tentunya kalau ceasefire sudah dapat terwujud the day after, apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaiannya, maka Indonesia siap untuk mengirimkannya. Sama dengan pada saat PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian, misalnya di Sudan Selatan, di Lebanon, di tempat lain. Jadi keywordnya adalah apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian, maka Indonesia akan siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.